kajian tentang hukum Coulomb. Dan kita akan meneruskan kajian ini lebih dalam dan kita akan melihat aplikasinya pada berbagai persoalan untuk menentukan medan listrik lebih kompleks lagi. Oleh karena itu dibutuhkan penalaran yang lebih tinggi, dibutuhkan kemampuan matematik yang lebih lengkap lagi. Jadi matematika dalam fisika itu adalah instrumen penting. Karena tanpa matematika, kita akan sulit untuk bisa memecahkan masalah-masalah. Terutama kalau ingin masalah itu dituntaskan secara kuantitatif. Baik, saya akan mulai. Oke. Jadi hukum Coulomb, ya, saya jelaskan lagi lebih terperinci. Hukum Coulomb itu pada dasarnya digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kelistrikan, terutama menentukan medan listrik. Jadi, menentukan medan listrik. Ya. Medan listrik oleh siapa? Medan listrik dari ya sebuah benda bermuatan listrik. Ya. Benda bermuatan listrik. Kalau sudah bisa menentukan medan listrik, selanjutnya juga kita akan bisa menentukan potensial listrik. Nah, ini pada kajian yang akan datang, ya. Kalau sudah menentukan potensial listrik, kita juga bisa menentukan kerapatan energi dalam medan listrik. Jadi tahapan selanjutnya seperti itu. Nah, kalau kita berbicara benda bermuatan listrik, yang ini, benda bermuatan listrik, ya. Benda bermuatan listrik itu dilihat dari distribusinya, dilihat dari distribusi muatannya, ada dua distribusi. Jadi yang pertama ada yang distribusi, ya, distribusi muatannya diskrit, bersifat diskrit. Dan yang kedua, ada yang distribusi muatannya kontinu. Ya, distribusi muatan listriknya kontinu. Gitu. Jadi ada yang bersifat diskrit, ya, ada yang bersifat kontinu. Kalau diskrit itu terpisah-pisah. Kalau kontinu berarti sebagai satu kesatuan. Jadi contoh distribusi muatan yang diskrit, misalkan seperti ini kasusnya. Ada sebuah bujur sangkar. Di sini ada sebuah benda bermuatan listrik. Sebut saja benda 1, muatannya Q1. Di sini ada benda bermuatan listrik lain. Sebut saja Q2. Di sini ada benda bermuatan listrik lain. Sebut saja Q3. Di sini ada benda bermuatan listrik lain. Sebut saja Q4. Gitu. Nah ini Q1, Q2, Q3, Q4 ini dipandang sebagai benda-benda titik yang bermuatan listrik. Dan dia terpisah satu dengan yang lain. Ini yang disebut dengan diskrit. Ya. Kalau misalkan kita ingin tahu berapa medan listrik pada perpotongan dari diagonalnya, misalkan di sini. Sebut aja ini titik P. Kita ingin tahu berapa medan listrik di titik P. Misalnya begitu. Ya tentu saja sederhana ya.
Di titik P, medan listrik tergantung kepada medan listrik oleh Q1, medan listrik oleh Q2, medan listrik oleh Q3, dan medan listrik oleh Q4. Tergantung ya, arahnya kemana tergantung pada jenis muatannya apa. Tetapi yang jelas ya, medan listrik di titik P ini ya terdiri dari medan listrik dari 1, ditambah medan listrik dari muatan yang kedua, ditambah medan listrik dari muatan yang ketiga, ditambah muatan listrik dari medan listrik dari benda bermuatan yang keempat. Gitu ya. Ini vektor ya. Arahnya tergantung kepada besar muatannya. Nah, ini semua ya. Kalau dituliskan lebih singkat lagi, ini kan bisa ditulis jadi begini. Sama dengan sigma kan gitu. Dari medan listrik sebut saja EI ya, di mana I berjalan dari 1 sampai I-nya misalkan sampai ke N. Kalau ini kan cuma 4. Bisa saja kan lebih dari 4. Bisa 10, bisa 20, bisa 50, bisa 1000 ya. Nah, jadi untuk urusan yang diskrit, maka kita menggunakan sigma. Jadi sigma itu sebetulnya penjumlahan untuk ya kasus diskrit yang terpisah-pisah. Nah, itu sebabnya Anda pernah belajar deret kan? Pada saat belajar deret, Anda belajar sigma. Sigma itu adalah notasi untuk penjumlahan kasus yang bersifat diskrit. Nah, sekarang ya, bagaimana kalau distribusi muatannya itu kontinu? Ya. Kalau kontinu, ya, berarti si muatan ini tersebar merata di dalam suatu benda. Misalnya kita ambil contoh saja yang sederhana seperti ini. Misalnya ini ada sumbu ya, ada sumbu ya. Sebut saja ini adalah sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Lalu di sini ada sebuah benda nih, ada sebuah benda. Bentuknya volume. Bentuknya volume. Jadi ini adalah benda bentuknya volume. Si benda ini memiliki muatan listrik sebut saja Q. Dan Q ini terdistribusi secara merata di dalam benda ini. Jadi tidak ada satu ruang pun di benda ini ya yang kosong dari muatan listrik. Terdistribusi secara merata. Sebut saja volume bendanya adalah V misalkan. V. Nah, kita ingin tahu bagaimana medan listrik di sebuah titik di sini misalkan. Saya sebut saja titik P. Bagaimana medan listrik di titik P? Gitu. Jadi supaya membedakan mana diskrit, mana kontinu. Nah, tentu saja untuk kasus yang semacam ini ya, kan bendanya sendiri ini bentuknya tidak beraturan. Nah, kita memerlukan pemahaman matematika yang lebih kompleks. Sebut saja ya, benda ini terdiri dari sekian banyak benda bermuatan yang jumlah totalnya adalah Q. Nah, benda ini dapat saya bagi-bagi. Saya bagi-bagi menjadi elemen-elemen kecil. Sebut saja ya, si elemen volume ini saya bagi menjadi kecil-kecil. Misalkan seperti ini. Nah, ini elemen kecil dari benda. Jadi ini disebut elemen. Jadi elemen. Elemen benda. Elemen benda itu berarti bagian kecil dari benda itu. Sebut saja elemen benda ini yang memiliki volume dV misalkan. Otomatis di sini akan tersimpan muatan sebesar dQ. Jadi dQ itu adalah elemen muatan yang terdapat dalam elemen volume dV. Jadi untuk memecahkan persoalan yang semacam ini, Anda tidak bisa langsung ya seperti ini. Anda harus mengambil sebuah elemen benda. Sebut saja elemen bendanya adalah dV. Dan di dalam elemen dV ini terdapat sebuah muatan sebesar dQ. Kalau dQ ini dijumlahkan, dQ tambah dQ tambah dQ tambah dQ jumlahnya akan sama dengan V. Nah, kalau ini dijumlahkan dV, dV, dV dijumlahkan akan sama dengan V. Ya, kalau dQ tambah dQ, dQ akan sama dengan Q, maksud saya. Nah, jadi kalau ini adalah titik yang dimaksud untuk menentukan medan listriknya, kemudian kita tentukan saja, misalkan mohon maaf ya, jaraknya adalah R dari sini. Berapa medan listrik di sini? Tentu saja medan listrik di sini ya tidak bisa langsung.
tetapi hanya bisa ditentukan medan listrik oleh elemen dari muatan deki ini. Makanya medan listrik di titik P cukup ditulis DEP. Kenapa pakai DEP? Karena ini baru medan listrik oleh elemen muatan deki. Itu sama menggunakan rumus yang sama, yaitu K, cuman asalnya K kali Q, sekarang jadi K kalikan deki, gitu. Nah, ini R kuadrat, kemudian ini R. Anda pahami ya rumus ini, Anda pahami rumus ini. Jadi ini kan sebetulnya rumus untuk menentukan medan listrik oleh sebuah titik benda bermuatan. Jadi kan kita sudah tahu bahwa kalau di sini ada sebuah benda bermuatan listrik, sebut aja Q, maka pada jarak sejauh R dari sini, nah medan listriknya adalah K kalikan Q dibagi dengan R kuadrat. Kan gitu ya. Nah sekarang ini yang berkontribusi menentukan medan listrik di sini adalah elemen benda dV. Di situ terdapat elemen muatan listrik sebesar dQ. Maka ini tinggal ditulis seperti ini. Jadi ini kan sebetulnya sama dengan yang ini. Sama dengan yang ini. Gitu. Sama dengan itu. Nah, terus bagaimana kita bisa tahu medan listrik total dari keseluruhan muatan? Maka ini tinggal diintegralkan saja. Ini diintegralkan, maka akan didapatkan hasilnya adalah E di titik P, tiada lain adalah integral dari K dQ dibagi dengan R kuadrat R. Nah, itulah bedanya. Kalau di sini pakai integral, karena apa? Muatannya terdistribusi secara kontinu. Kalau di sini pakai sigma, karena muatannya terdistribusi secara diskrit. Nah, itulah kenapa Anda di kuliah FISMAT belajar 2 ya. Anda belajar sigma, ya ketika belajar deret, Anda juga belajar integral dalam kalkulus. Ya, bisa diikuti, Anu? Insyaallah bisa, Pak. Oke, ya. Jadi itu ya. Nah, ini pendahuluannya. Jadi konsep dasarnya adalah ini ya, yang ini. Dan akan dikembangkan untuk memecahkan persoalan-persoalan kelistrikan yang lebih kompleks untuk menentukan medan listrik di sebuah titik oleh distribusi muatan yang bersifat kontinu. Jadi kalau yang diskrit ini sudah kelewat ya di bab yang sebelumnya, dan sekarang kita masuk pada yang kontinu. Jadi sama masih menentukan medan listrik di sebuah titik akibat benda bermuatan listrik. Nah, itu saya kira kajian kita hari ini ya. Itu pendahuluannya. Kalau sudah Anda memahami, ini akan saya hapus ya. Oke. Baik ya. Delia bisa mengikuti? Insya Allah bisa, Pak. Oke. Baik ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Jadi ya, untuk menentukan medan listrik oleh distribusi muatan listrik yang kontinu, maka Anda memerlukan sebuah konsep. Konsep itu namanya adalah konsep kerapatan muatan. Nah, dulu di fisika dasar Anda pernah bicara kerapatan massa atau disebut juga massa jenis. Masih ingat ya? Massa jenis gimana rumusnya, Delia? Massa per volume. Nah, itu jadi massa per volume itu namanya kerapatan massa atau disebut juga massa jenis, ya. Itu kerapatan massa. Nah, sekarang di sini kita akan menggunakan konsep kerapatan muatan. Nah, konsep kerapatan muatan ini tergantung kepada ya jenis distribusi muatannya. Ya. Jadi, ya, di alam ini benda ya, di alam ini benda. Geometrisnya dapat dipandang menjadi 3. Pertama bisa dipandang sebagai garis. Yang kedua dapat dipandang sebagai luas.
Yang ketiga dapat dipandang sebagai volume. Masih ingat ya, di SMP dulu Anda pernah belajar muai panjang, muai luas, muai volume. Sebetulnya tidak ada benda berbentuk garis. Cuma itu sudut pandang saja supaya memudahkan persoalan. Jadi kalau batang kurus itu dapat dipandang sebagai garis. Ya, koin, mata uang dapat dipandang sebagai luas. Kalau bola itu dapat dipandang sebagai volume. Nah, jadi ya, muatan listrik itu terdistribusi pada benda, bisa bendanya geometrisnya garis, bisa geometrisnya luas, bisa geometrisnya volume. Jadi kalau garis, maka kita akan mengenal yang namanya kerapatan muatan garis atau kerapatan muatan panjang. Biasanya diberi lambang dengan huruf lambda. Jadi lambda itu sebetulnya adalah delta Q dibagi dengan delta L. Kalau L itu adalah panjang. Jadi lambda ini adalah kerapatan muatan panjang. Kalau bentuknya luas, biasanya pakai tanda sigma kecil, yaitu delta Q dibagi dengan delta A. Ya, kalau volume ya biasanya menggunakan lambang rho. Rho itu adalah delta Q dibagi dengan delta V, volume. Jadi Anda nanti harus bisa menentukan ya, ini benda mau dipandang apa? Mau dipandang garis, mau dipandang luas, atau dipandang sebagai volume. Jadi geometrisnya harus dipastikan dulu oleh Anda. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan garis, pandang saja ya. Dia kerapatan muatannya adalah kerapatan muatan panjang. Kalau luas, kerapatan muatannya kerapatan muatan luas, yaitu delta Q per delta A. Kalau volume seperti itu. Nah, konsep ini akan sangat menolong bagi kita untuk memecahkan persoalan kelistrikan menyangkut ya distribusi muatan listrik yang kontinu. Kadang-kadang ini ditulis juga seperti ini. Lambda misalkan sama dengan ya dq per dx misalkan. Ini kadang-kadang ditulis juga misalkan dq per da. Ini kadang-kadang ditulis juga rho sama dengan dq per dv. Gitu. Ya, ini penulisan yang lain. Ya, tetapi rho, sigma dan lambda, sigma dan rho ini semuanya adalah konstan untuk setiap kasus. Makanya kita hanya akan berbicara kerapatan muatan yang bersifat homogen. Jadi kalau saya bilang kerapatan muatannya homogen, artinya harga lambdanya pada kasus itu sama di mana-mana. Harga sigmanya pada kasus itu sama di mana-mana. Harga rho-nya pada kasus itu sama di mana-mana. Itu namanya homogen. Kalau homogen itu berarti kerapatan muatannya di mana-mana sama. Untuk panjang yang sama, terdapat sejumlah muatan yang sama. Untuk luas yang sama, terdapat sejumlah muatan yang sama. Untuk volume yang sama, terdapat sejumlah muatan yang sama. Nah, inilah ya yang disebut dengan konsep kerapatan. Nah, ini akan terasa oleh Anda nanti ketika kita sudah langsung ya pada persoalan, untuk membacakan persoalan yang nyata ya. Nah, oleh karena itu, saya akan mulai memberikan contoh yang menyangkut penerapan dari konsep-konsep ini. Baik ya. Yang pertama, misalnya kita ambil contoh kasus yang sederhana aja. Contoh ya. Contoh 1 ya. Kasus yang sederhana saja. Misalkan begini. Saya punya koordinat ya. Ini adalah sumbu Y, sebut aja ini adalah sumbu X. Oke. Di sini saya meletakkan sebuah benda. Bendanya itu, saya sebut saja bendanya adalah batang kurus. Jadi ini kasusnya adalah batang kurus. Nah, kalau batang kurus, berarti dapat dipandang apa? Geometrisnya, Putri Andika. Kalau batang kurus dapat dipandang apa? Garis, luas, atau volume? Garis, Pak. Nah, oke. Dapat dipandang sebagai garis. Ya, misalkan di batang ini terdistribusi muatan kontinu. Jadi
tidak ada satu ruang pun di batang ini yang tidak ada muatan listriknya. Terdistribusi secara kontinu dan homogen. Ya, anggap saja di batang ini jumlah total muatannya adalah Q. Dan batang ini memiliki panjang katakanlah sejauh L. Itu, ini kasusnya. Di sini ada sebuah titik, sebut aja titik P. Oke, Bapak mau tanya dulu sama Putri. Putri, kalau di sini ada benda bermuatan listrik, apakah di sekitar benda ini ada medan listrik? Ada, Pak. Ada, ya. Di sini ada, di sini ada, di sini ada, di sekitar benda ada. Nah, sekarang kita akan menentukan medan listrik di titik ini, di titik P, tepat di sumbu X. Jadi, distribusi muatannya adalah kontinu dan homogen. Ya, geometris bendanya adalah batang kurus. Berarti dia pasti dipandang sebagai garis. Berapa medan listrik di titik P? Jadi pertanyaannya adalah berapa medan listrik di titik P? Oke. Mengerti masalahnya? Oke. Nah, di titik P ini medan listrik kan sebenarnya vektor. Karena ini positif semua, pasti arahnya kan menuju ke sini kan? Betul? Menuju ke situ. Ini kan positif, ya, menuju ke situ. Tapi sekarang besarnya berapa? Besarnya berapa? Nah, Anda perhatikan. Ini adalah distribusi muatan yang kontinu. Jadi tahap pertama adalah Anda menentukan dulu elemen panjang. Ya, jadi elemen panjang dulu. Gimana caranya? Anda bikin saja seperti ini, digambar seperti ini. Saya tentukan dulu elemen panjang. Ya, ini elemen panjang. Ngambil aja elemen panjang. Ya, sebut saja elemen panjang ini panjangnya adalah dx. Dan di sini ada muatan sebesar dq, gitu. Jadi kita tidak usah langsung. Anggap saja ada elemen panjang dx, muatannya adalah dq. Oke. Nah, kemudian si elemen dx ini berapa jaraknya dari pusat koordinat? Sebut saja misalnya jaraknya adalah x, panjangnya dx. Nah, sekarang karena x sudah dipakai, saya ingin menentukan berapa sih jaraknya dari pusat koordinat ke titik P. Saya sebut saja supaya gampang x0. Jadi x0 itu adalah jarak dari pusat ke titik P yang akan kita tentukan medan listriknya. Oke? Delia bisa mengerti? Anda bisa mengikuti? Insya Allah bisa, Pak. Meskipun ada terputus-putus di saya. Oh ya. Ya, perhatikan ya, perhatikan. Nanti fokus supaya nanti ketika saya beri masalah yang lain Anda bisa. Baik ya. Nah, gimana caranya? Kalau di sini ada sebuah titik muatan, sebut saja muatannya Q, maka medan listrik di sini pada jarak sejauh R berapa? Dia lihat medan listriknya. Kalau ini titik, di sini berapa muatan? Yang pakai kaki R. Q per R kuadrat. Kan gitu ya. Kalau titik. Sekarang kalau ini diganti menjadi dq, gampang ya. Berarti medan di sini adalah DE kan? Betul nggak? Karena DE cuma ada di sumbu X, sebut aja DEX. Ya. Karena cuma di X saja, di Y kan tidak ada. Nah, DEX sama dengan apa? Delia. Ayo. Delia. Ya, Pak. Yang DEX berarti K DQ per R kuadrat. Per R kuadrat. Nah, R itu adalah jarak dari sini ke sini. Ya. Nah, di sini R-nya, kalau ini jarak dari sini X0, jarak dari sini ke sini X, berarti R-nya berapa di situ? R-nya berapa? X0 kurang X. Dikurang dengan X. Kurang Itu kan? X. Nah, berarti kan sebetulnya DEX tiada lain adalah K dQ dibagi dengan
ya X0 dikurangi dengan X kuadrat. Setuju? Oke. Nah, ini baru DEX. Baru DEX. DEX itu adalah elemen medan oleh elemen muatan deki. Yang mau kita cari sebetulnya bukan DEX, tetapi total medan. Yang mau kita cari itu kan EP, total medan. Bagaimana cara menentukan total medan? Berarti ini dijumlahkan dengan menggunakan integral. Kenapa integral? Karena penjumlahannya kontinu. Oke, sampai sini ngerti? Nah, integral dari DEX jelas sama dengan EX. Ya, ini integral dari K dq dibagi dengan ya X0 dikurangi dengan X kuadrat. Gitu. Nah, sekarang Anda perhatikan ya, perhatikan saya. Ini dq, ini X. Ini nggak bisa diselesaikan. Karena untuk bisa menyelesaikan integral, kalau ini X, ini harus dx. Ngerti? Ya. Misalkan seperti ini. Saya punya integral ya y dx. Berapa integral y dx? Ini nggak bisa diselesaikan. Kecuali kalau y-nya itu sudah tahu. Misalkan y-nya adalah fungsi x. Baru bisa diselesaikan. Misalkan y-nya sama dengan x kuadrat. Itu baru bisa diselesaikan. Berarti ini jadi integral x kuadrat dx. Bisa diselesaikan? Bisa kan kalau ini? Sepertiga x pangkat 3 plus c. Kan gitu. Oke, Putri ngerti? Wina bisa mengikuti? Bisa, Pak. Bulan? Ya, Bulan? Pak, bisa. Oke ya. Awas ya. Kalau integral y dx nggak bisa diselesaikan. Integral itu jumlah loh, jumlah. 2 kambing ditambah 2 kuda. Tetap aja 2 kambing, 2 kuda. Jadi kalau ini kambing, ini kuda, jangan dijumlahkan kambing dengan kuda, nggak bisa dijumlahkan. Nah, untuk bisa dijumlahkan harus dirubah dulu, ya. Nah, kita sudah tahu bahwa distribusi muatannya di sini adalah homogen. Berarti di sini ada kerapatan muatan. Nah, kerapatan muatannya pakai apa? Lambda, sigma, atau rho? Wina. Lambda. Lambda. Jadi lambda sama dengan apa, Wina? Ayo. Delta Q per delta L. Dq, langsung aja di sini dq per DL. X. dx. Ya. Kan elemennya dx, ya. Berarti kalau gitu dq saja sama dengan apa? Lambda Lambda kali dx. dx kan gitu. Nah, berarti ini sekarang bisa diganti. Jadi sama dengan integral K, ayo, Lambda dx. lambda dx dibagi dengan X0 dikurangi X kuadrat. Kan gitu. Nah, Anda harus bisa memilah. Yang konstan di sini siapa aja? Ayo. K konstan? Lambda? Sama K. Konstan. Ya. X0? Konstan. X0 juga konstan. Karena X0 sudah pasti jarak dari sini ke sini. Kecuali X. Kalau X kan berubah-ubah. Kan si dx itu bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Dx itu berubah-ubah. Paham ya? Berarti ini batasnya dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan L. Oke. Paham ya? Nah, jadi sekarang Anda tinggal menyelesaikan integral ini. Ya, integral ini. Ayo kita selesaikan integralnya. Integral dx per x 0 min x. Ini aja dulu kita selesaikan. Berapa? Nah, kalau menghadapi integral yang seperti ini, tahap pertama Anda harus membuat pemisalan. Ya. Misalkan saja, misalkan U sama dengan X0 min X. Kan gitu diajarkan di Fismat ya. Oke. Berarti DU sama dengan apa? Ayo. Hidupkan audionya. DU sama dengan apa? X0 konstan. Kalau yang konstan
Didiferensiasi jadi apa? 0. 0. 0. Berarti kalau U sama dengan X0 min X, berarti DU sama dengan apa? Ane. Min X. Min DX. Kan sudah belajar matris ya? Oke, lihat dulu. Ya. Kalau U sama dengan X0 min X. Berarti kan DU DX sama dengan apa? Ini diturunkan terhadap X kan 0. Betul nggak? Ini diturunkan terhadap X 1 kan? Betul nggak? Ya. Jadi kalau begitu dari sini DU saja sama dengan min DX. DX. Gitu. Paham ya? Nah, jadi Anda lihat ke sini. Jadi integral ini bisa ditulis sekarang. Jadi apa? Min DX-nya sama dengan min DU kan? Lihat. DX-nya kan sama dengan min DU. Setuju? Setuju. Jadi Setuju. min DU dibagi apa ini? Dibagi U kuadrat. U kuadrat kan? U Gitu. kuadrat. Iya. Jadi kalau U kuadrat gampang kan? Ini kan bisa dituliskan dengan min U pangkat min 2 DU kan? Tuh. Ayo. Ane ngerti? Min Ane? 1. Hah? Ntar dulu, ini kan belum diintegralkan. Baru pindah Oh, aja iya, ke benar. atas. Benar. Betul nggak? Jadi sama dengan apa? Min seper. Ayo. Min Min sepertiga. 2 plus 1 Ah, iya. U min 2 Min plus Min 2 plus 1. 1. Plus 1. Kan gitu. Sama dengan apa itu? plus C. Jadi seper U kan? Ini kan U pangkat min 1. Ini kan seper min 1. Ini ada min plus. Betul? Betul. Ayo dong. Jadi ini sama dengan apa kalau gitu hasilnya? Seper X0 X0 dikurangi min X. X. gitu. Nah, itu baru integral ini. Jadi kalau gitu kita masukkan saja. Jadi kalau gitu EX sama dengan apa sekarang? Ayo dong. K lambda Lambda ya per dibagi X0 X0 min dikurangi X. X. Nah, batasnya dari 0 sampai L. Oke? Ayo masukkan batasnya. Berarti sama dengan apa? K lambda dibagi, ayo dong, X0 min L dikurangi K lambda. kurangi K lambda per X0 min 0. iya X0 aja. Kan X-nya 0. Bisa kan memasukkan batas? Ada batas Iya. atas, batas bawah. Batas atasnya L kan, masukkan ke sini. Batas bawahnya 0, masukkan ke sini. Kan gini kan hasilnya. Setuju? Oke, jadi ini sama berapa? K lambda dikalikan X0 0 dikurangi, ya kan? X0 X0 ditambah ditambah L. L kan? Dibagi X0 dikalikan X0 min L. Setuju? Nah ini X0-nya hilang. Gitu? Jadi tinggal apa? Tinggal K lambda kalikan L dibagi X0 dikalikan X0 min L. Tuh, hasilnya begitu. Ya. Itu EX. Oke? Bisa? Nah, Anda jangan khawatir karena ini nanti akan saya upload di YouTube ya. Jadi biar yang nonton juga bukan hanya Anda ya. Jadi saya tidak pelit ilmu ya, biar orang lain juga bisa menonton ya. Sekarang kan udah kampus merdeka, merdeka belajar. Jadi yang boleh belajar itu bukan hanya Anda, orang lain juga boleh belajar, siapa aja yang mau. Oke, sekarang bisa diteruskan?
Bisa, Pak. Oke. Nah, kalau gitu Anda catat dulu. Jadi hasilnya adalah K lambda kalikan L dibagi dengan X0, X0 min L. Oke. Sekarang ini saya hapus. Saya hapus ini. Pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Ini kasus yang paling sederhana ya. Jadi hasilnya EX sama dengan ya K lambda kalikan L dibagi dengan X0 kalikan X0 kali X0 X0 min min L. L. Oke. Nah, sementara lambda kan lambda itu tadi udah tahu tuh. Lambda itu sebetulnya dq per dx, tapi bisa juga q per L. Paham? Paham ya? Kan sebetulnya kalau lambda ini konstan. Kalau saya ngambil muatannya dq, ya panjangnya dx. Kalau saya ngambil muatannya q, kan q per L, kan semuanya. Gitu. Nah, ini kalau dimasukkan ke sini, jadi K kalikan apa? Ayo. Q Q per L L kalikan L kali L dibagi per X0 min min L. L. Kan gitu. Nah, ini L yang ini kan hilang. Betul? Jadi hasilnya jadi sederhana. Kaki dibagi dengan X0 kalikan X0 min L. Gitu. Ini hasilnya. Nah, sekarang saya akan ajarkan bagaimana cara mengecek apakah ya solusi ini benar atau tidak. Jadi pertanyaan ini harus dipertanyakan dulu, ini benar apa tidak? Kan untuk menyatakan benar apa dia harus dicek. Bagaimana cara mengeceknya? Lihat saya semua, lihat saya semua. Jadi kalau di sini ada key, ya di titik tertentu di sini medan listriknya itu kan sebenarnya Q per R kuadrat. Setuju? Oke. Sekarang Anda lihat ini. Anda lihat. Ini ada batang tadi. Bapak gambar dulu di sini batang kurus ini. Nah, batang kurus ini kalau dilihat dari sini, ya, dilihat dari sini, dilihat dari sini, dilihat dari sini, dilihat dari jauh sekali, kan lama-kelamaan si batang kurus ini kalau dilihat dari jauh sekali akan memendek, bukan? Sama seperti Anda lihat pesawat. Pesawatnya sih tidak memendek. Kita aja penglihatannya. Kan pesawat itu makin jauh dari penglihatan kita, makin memendek. Seakan-akan, padahal pesawatnya tidak memendek. Ya toh? Nah, lama-kelamaan pesawat masih kelihatan nggak kalau udah jauh sekali? Puji. Puji Warisna. Enggak. Nah, nggak kelihatan. Ya. Jadi artinya si garis ini, kalau dilihat dari tempat yang jauh sekali, maka garis ini akan jadi apa? Titik. Jadi titik. Jadi garis ini kalau dilihat dari jauh sekali, maka dia akan menjadi sebuah titik. Kalau sebuah titik, harus memenuhi rumus ini dong. Betul. Jadi rumus yang ini harus memenuhi ini. Gimana caranya? Nah, ini kan tadi sudah tahu nih, jaraknya adalah L. Betul? Sedangkan dari sini ke tempat yang jauh, tadi jaraknya X0. Jadi supaya dilihat dari tempat yang jauh, berarti apa yang harus lebih besar? L atau X0? X0. X0. Jadi X0-nya harus jauh lebih besar daripada L. Kalau X0 jauh lebih besar daripada L, maka garisnya akan menjadi sebuah titik. Setuju? Melinda? Setuju, Bapak. Oke. Nah, sekarang kalau X0 lebih besar daripada L, berarti dapat diabaikan nggak L terhadap X0? Iya, Pak, bisa. Bisa. Misalkan X0-nya 1 miliar. Misalkan. L-nya misalkan X0 misalkan 1 miliar. Sementara L-nya itu cuma 1. 1 miliar kurangnya 1 ya 1 miliar aja. Paham ya? Nah, jadi X0-nya kalau lebih besar pada L dapat diabaikan. Jadi kalau gitu sekarang rumus ini jadi gimana? Ayo. Sahraza, jadi gimana? Kaki. Ayo, teruskan. Dibagi Per X0 X0 kalikan
Berikan dengan X0 min 0. 0. Kan L-nya dapat diabaikan. Ngerti, Saraja? ngerti Pak. Oke. Jadi ini sebenarnya apa? Kaki dibagi dengan X0 kuadrat. Sama nggak dengan itu? Sama. Pak. Sama. Kalau sama berarti kita sudah melakukan yang benar. Gitu, ya. Itu cara Anda mengecek apakah pekerjaan matematik Anda sudah benar atau belum. Jadi caranya seperti itu. Oke. Nah, sekarang Bapak ini udah? Bapak hapus dulu ya. Oke. Dulu, dan sekarang kita tatap muka dulu, lihat dulu. Saya mau nanya dulu, karena kalau saya jalan terus nanti, saya ngomong aja terus, saya nggak menyapa Anda, saya khawatir, saya jadi ngerti sendiri, ya, gitu. Kan saya bukan sedang mengajari diri saya sedang mengajari Anda. Oleh karena itu maka saya harus peduli pada Anda. Fitriani, bisa mengikuti Pak tidak? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, nanti kalau Anda baca buku, oh ini yang dimaksud saya gitu. Nah, di buku memang tidak sedetail itu. Ya, di buku tidak sedetail itu. Makanya saya coba ya jelaskan bagaimana cara belajar. Jadi cara belajar fisika itu begitu. Maka saya bilang, siapkan bukunya, siapkan kertasnya, siapkan pensilnya. Jadi kalau di buku itu terlalu singkat, Anda jalankan oleh Anda. Anda cari, ya kenapa begitu, kenapa begitu. Nah itu namanya belajar. Sehingga logika Anda menjadi jalan. Yesi, bisa mengikuti? Bisa, Pak. Rangga, Aji. Insya Allah bisa Pak. Oke. Royan? Mana nih Royan? Insya Allah bisa Pak. Kenapa video Anda dimatikan? Kebetulan kalau saya nyalakan backgroundnya agak kurang enak dipandang gitu, agak Ya, berantakan belakangnya. Oke, tapi saya cek ya Anda hadir ya. Jadi saya ngecek seperti ini ya. Ini seperti ruang kelas ya. Jadi sebetulnya Anda itu wajahnya kelihatan sama saya. Jadi saya juga supaya tahu, oh ini Melinda. Saya juga ingin hafal ya Anda. Oh ini Delia, ini Fitriani. Karena saya kalau menentukan nilai akhir, biasanya saya juga melihat seberapa aktif Anda di dalam kuliah. Jadi walaupun ini adalah Zoom meeting, tapi Anda boleh ya acukan tangan, tanya, jangan diam terus ya. Biar saya kenal. Jadi berusahalah untuk dikenal oleh dosen. Karena dikenal dosen itu menguntungkan. Ya, menguntungkan karena biasanya di akhir-akhir mau menentukan nilai, ketika saya ingin membantu Anda, ini kalau tidak diluluskan, kasihan kan satu semester ngulang lagi kan kasihan. Ya, tapi saya ingin tahu yang mana ya Intan Nur Latifah itu. Oke. Anda aktif, ya Anda sering bertanya, ngasih respon, sehingga saya kan, oh itu yang aktif itu ya. Tapi kalau Anda tidak mengenalkan diri Anda, ya mana kita belum ketemu kan secara fisik ya, kita kuliah seperti ini. Jadi Anda harus berusaha untuk mengenalkan diri kepada saya. Ya, biar saya juga bisa kenal Anda. Itu bisa dipahami ya? Oke, baik ya. Bisa dilanjutkan. Baik ya. Nah, jadi belajar fisika itu sekali lagi adalah mengasah logika. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya saya rubah sedikit aja dari yang tadi? Karena fisika begitu, dirubah soalnya sedikit saja, solusinya itu beda sekali. Itu fisika ya. Oke, makanya matematik itu ya menjadi instrumen yang sangat penting. Baik, sekarang saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya begini? Kasusnya begini. Anda perhatikannya. Sama seperti tadi, ini adalah sumbu ya. Kurang saya hapus dulu ya. Nah, misalkan ini adalah sumbu Y, ini adalah sumbu X. Ini Y, ini X.
Nah, kasusnya masih sama. Kasusnya adalah yang tadi. Masih batang kurus. Batang kurus ya memiliki muatan yang homogen. Jadi memiliki Ki yang homogen. Masih kasusnya seperti tadi. Tapi sekarang saya tidurkan di sini. Jadi beda dengan yang tadi. Nah, saya tidurkan seperti ini. Kalau yang tadi kan semua di sumbu X. Nah, sekarang ditidurkan seperti ini. Nah, di sini ada muatan listrik terdistribusi secara merata. Berarti dia itu homogen. Jadi pendekatannya ini menggunakan pendekatan geometri garis, masih garis. Oke. Misalnya ya, dia itu punya muatan sebesar Q. Ya. Lalu panjangnya dia tetap adalah L. Gitu. Sekarang kalau tadi kan disuruh menentukan di sini. Oke. Sekarang saya pindahkan ke sini. Di sini nih, di sini. Ada titik P misalkan. Pertanyaannya adalah berapa medan listrik di titik P? Oke. Ayo ya. Dihidupkan audionya yang bagus, apa itu sinyalnya, audionya dihidupkan. Kalau ditanya oleh saya, buru-buru dihidupkan supaya Anda bisa komunikasi. Rangga Aji, ya. Rangga, bagaimana memecahkan kasus seperti ini? Langkah pertama bikin apa, Rangga? Ini distribusi muatan kontinu. Langkah pertama apa, Rangga? Kan elemen panjang, Pak. Yes, bagus, Anda pintar ya. Bikin elemen panjang di sini. Ya, sebut saja elemennya adalah dx. Itu kan, Rangga? Nah, dalam dx ini terdapat muatan sebesar dq kan? Oke ya. Nah, si dx ini yang ada muatan dq menimbulkan medan nggak di titik P, Rangga? Iya, Pak. Kemana arah medannya? Kalau misalkan ini adalah R-nya, ya, ini adalah R-nya. Kemana arah medannya, Rangga? Ke atas, Pak. Ke sini kan? Ya. Ya. Nah, inilah medan. Ini medan listrik di titik P. Oke? Paham ya? Nah, kalau ini misalkan Bapak sebut aja sudutnya theta. Maaf ini gambarnya kurang bagus ya. Ini juga theta kan? Setuju ya? Ya. Jadi kalau Bapak punya ini, yang ini dengan ini kan sama. Ya. Betul ya? Kalau ini theta, ini juga theta. Nah, oke. Rangga, masih Bapak mau nanya lagi. Sebetulnya kan yang menimbulkan medan di sini bukan hanya yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri menimbulkan medan nggak di sini? Menimbulkan. Tetapi supaya tidak terlalu rumit gambarnya, Bapak nggak gambar. Tapi Anda harus tahu kalau di situ ada medan. Oke? Nah, karena ini medannya banyak, kan ada dari sini, ada dari sini, ada dari sini, ada dari sini, ya. Kita proyeksikan dulu. Medan ini kalau di Y, ini kan namanya apa? EY kan? Betul nggak? Iya, Pak. Nah, kalau di X ini berarti apa? EX. EX. Oke. Nah, Rangga, akibat adanya medan dari sini, kan ke sini ada juga tuh EP. Proyeksinya ke sumbu X ada juga. Proyeksinya ke sumbu Y ada juga. Tetapi kalau di sumbu X akan saling meniadakan. Setuju nggak? Ya, Pak. Sehingga sigma atau jangan sigma ya. Integral EX, bukan kalau ini maaf ya. Ini DX berarti ini DEP kan? Setuju? Karena belum semuanya. Ini juga sebenarnya DEY. Ini juga adalah DEX ya, pakai D ya. Oke. Nah, integral dari DEX sama dengan apa coba, Rangga? K dikali DX. Oke.
AL kuadrat. Oke, tapi integral dari dx kan sama dengan 0. Setuju? Oh iya, Pak. Setuju nggak Melinda? Atau belum mengerti? Masih kurang paham, Bapak. Gini, kan sebetulnya dari sini ada DEP. Ke sini juga sebetulnya kan ada DEP itu. Sebetulnya. Kalau diproyeksikan ke sini juga ada DEY, ke sini ada DEX. Kan gitu. Nah, ini dengan ini kan saling meniadakan. Ngerti, Melinda? Iya, Bapak ngerti. Nah, jadi kalau begitu, yang harus kita urus hanya dalam arah Y kan? Kalau dalam arah X saling meniadakan, tapi dalam arah Y akan saling menguatkan. Ngerti, Rangga? Iya, Pak. Ngerti, Yesi? Insya Allah, Pak. Oke, baik. Jadi, Anda lihat dulu, lihat saya, lihat. Jadi kalau ditulis DEP, sama dengan apa? Ayo, DEP. K, deki Deki per per R kuadrat. R kuadrat. Ya kan? Itu DEP. Nah, kalau DEY apa? K, deki Per per R kuadrat. R kuadrat. R Terus kuadrat. Cos cos theta. Cos. theta. Jadi kita tinggal menjumlahkan semua yang ada di sumbu Y aja. Oke? Nah, sementara dari kasus ini kan kita udah tahu bahwa deki itu tiada lain adalah lambda dx kan? Betul? Betul, Betul. Melinda? Betul. Oke. Jadi sekarang Anda perhatikan DEY lengkapnya gimana? DEY sama dengan apa? H Lambda kalikan lambda kalikan dx per R kuadrat. cos R theta kuadrat. per R kuadrat. Kan Kuadrat. gitu. Paham ya? Ini yang kita cari bukan? Yang kita cari bukan ini. Bukan. Bukan. Ini baru proses mencari ya. Berarti totalnya kan yang kita cari ini. Betul nggak? Integral. Oke. Nah, kalau gitu integralnya jadi EY sama dengan apa kalau gitu? Integral K lambda dx cos theta dibagi dengan R kuadrat. Itu kan? Oke, ngerti? Ngerti apa tidak? Nah, sekarang Anda perhatikan, begitu berhadapan dengan integral seperti ini, Anda lihat. Kalau K konstan nggak? Konstan. Lambda, Konstan. Konstan. R, Konstan. R konstan? Enggak. Oke. Enggak. Ya kan ini berubah-ubah iya. kan? Y-nya Berubah. berubah-ubah kan? Bisa di sini, bisa di sini. Betul? Theta konstan? Itu harusnya X. Theta konstan? Theta konstan. Theta Konstan. kan berubah-ubah. Berarti nggak konstan. Kan bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sini. Kan batas terakhirnya L. Kalau ini kan setengah L, yang ini juga setengah L. Kan batasnya dari 0 sampai L. Nah, gimana caranya menyelesaikan integral seperti ini? Anda lihat, perhatikan. Integral seperti ini nggak bisa Anda selesaikan. Tapi Anda harus samakan dulu. Samakan dulu. Oke, gimana caranya? Lihat dulu. Kan ada hubungan ini antara theta, ini adalah X, ini kan Y, betul? Ini L. Coba kita lihat hubungannya. Kalau saya ingin menghubungkan theta dx dengan R, gimana caranya? Lihat aja ini theta, ini Y, ini X, ini R. Bisa menggunakan sinus, bisa menggunakan kosinus, bisa menggunakan tangan. Ambil saja misalkan saya ngambil tangan. Ayo, tangan theta berapa? X per Y. X per Y, oke?
Berarti X sama dengan apa? Y tangan teta. Y tangan theta. Oke. Kalau saya ingin apa itu X tangan theta. Kalau saya ingin tahu dx gimana caranya? D theta dari X sama dengan apa? Kalau theta diturunkan satu kali, apa hasilnya? Tangan diturunkan, hasilnya apa? Melinda. Kalkulus. Sek kuadrat bukan, Pak? Y sekan Sekan kuadrat. theta. Udah belajar kan? Ada sekan, ada kosekan. Oke, Anda lihat sini semuanya. Sekan itu kebalikan dari apa? Cos. Cos. Kalau cos di sini mana dibagi mana? Y per R. Y per R. Kalau sekan? R per Y. Oke, R per Y. Jadi Y kalikan R per Y kuadrat kan? Betul? Sama dengan apa? Ayo, R kuadrat. ayo bicara. R kuadrat Y Kuadrat per Y. per Y. Betul? Berarti sekarang Bapak punya hubungan dx sama dengan R kuadrat per Y d theta. Oke? Oke enggak? Oke. Nah, jadi sekarang kita bisa reduksi nih persamaan ini. Jadi gini, EY sama dengan apa? Ayo. Integral H lambda. Ya, ayo. Kalikan R kuadrat. dx R kan kuadrat ini. per R Y. kuadrat per Y. Kan gitu? Ya. Y Kali d Theta. theta kali Cos cos theta. theta. Dibagi dengan R kuadrat. R kuadrat kan. Nah, R kuadratnya alhamdulillah nih bisa hilang. Gitu. Sehingga Anda tinggal punya K lambda per Y Y. integral cos theta d theta. Paham? Eka bisa mengikuti? Insya Allah bisa, Pak. Nah, kalau ini sudah theta, ini d theta, bisa diselesaikan? bisa. Bisa. Tapi Anda harus merubah batas. Karena ini sekarang sudah theta, berarti batasnya harus dalam theta. Gimana cara merubah batas? Lihat, tekniknya ini penting sekali Anda perhatikan. Theta kan berjalan dari sini theta itu. Kalau X-nya 0, X-nya 1, X-nya 2, X-nya terus ke sini. Theta semakin besar. Betul nggak? Waktu X sama dengan 0, berapa theta? Berapa theta? 0. Sama dengan 0. No. Oke. Yang paling kecil theta waktu X sama dengan 0. Nah, berapa harga theta yang paling besar? Berapa harga theta paling besar? Waktu X berapa harga theta paling besar? Waktu X berapa? Ayo dong. Dari sini ke sini berapa panjangnya? L. Setengah L. L. Waktu theta setengah L, waktu X-nya setengah L, berapa tetanya? Karena tidak tahu, sebut aja theta 0, sebut aja. Nah, sekarang kita gambar, baru digambar di sini. Sebut saja, yang ini adalah theta 0. Ngerti? Ulangi. Ini cara menentukan batas. Makanya Anda kalau keren matematikanya, ikut kuliah saya, mau mata kuliah termo, mau fisika statistika, nanti makin ke atas Anda makin kompleks matematikanya. Lihat, ulangi lagi. Ya. Ane, perhatikan Ane. Waktu X sama 0, theta sama 0. Paham? Iya. Waktu X-nya sama dengan setengah L, tetanya adalah theta 0. Paham? Iya. Nah, kalau di buku Tipler, ya, tidak sedetail ini. Ya, jadi di situ ujung-ujung aja tetanya sebenarnya theta 0.
Karena Anda nggak ngerti. Tapi kalau sama saya dijelaskan begini kan prosesnya jadi jelas. Baik, sekarang. Jadi batasnya kalau begitu apa? Batasnya dari theta sama dengan 0 sampai theta sama dengan theta 0. Setuju? Setuju. Ya. Tapi theta sama 0 itu setengah L loh. Sedangkan yang mau kita hitung setengah L atau L? L. Kalau gitu gimana caranya ngakalinya? Kalikan saja di sini dengan angka Dikali 2. 2. Gitu. Paham ya? Berarti solusinya apa nih? 2K lambda per Y. Y. Cos theta d theta apa? Sin theta. Integral cos theta d theta? Sin Sin. Sin theta dong. Betul nggak? Ini berjalan Ya. dari Betul. 0 sampai theta. Theta Beta 0. zero. Jadi hasilnya apa? 2K lambda per Y Y. sin sin theta theta. 0. Sin Betul. theta 0. Cara aja ngerti? Betul. Ngerti, Pak. Sebetulnya ini masih dikurang, tapi dikurangi 0 kan? Kan sin 0, 0 kan? Kan ini 0 derajat. Oke. Nah, sekarang sin theta. Berapa harganya? Sin theta 0. Sin theta 0. Ayo. Bulan, sin theta 0. Ayo, Bulan. Sin, mana dibagi mana? X per R. Sin theta 0. Lihat gambar sini, jangan dihafal. Jangan X per R itu hafalan itu. Lihat sekarang, fokus ke sini. Sin theta 0 apa? L L per X X. Y. akar. Gimana sih? Kan sin itu ini dibagi miring. Dibagi apa? Setengah. L kuadrat. Plus Y kuadrat. Gitu aja. Susah. Awas ya. Kalau R tuh ini. Jarak dari sini ke DX. Kalau yang ini kan bukan R. Bukan R yang ini. Bukan. Ini adalah akar dari setengah L kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya. Jadi hasilnya apa sekarang? EY sama dengan, ayo. 2K lambda 2K, ya kan? Lambda, ya kan? per Y. Per Y, Y. kalikan setengah L, Akar. akar, Plus Y kuadrat ditambah Kuadrat. Y kuadrat. paham ya? Ini kan hilang nih sama ini. Betul nggak? Sedangkan lambda itu kan Ki. Lambda, ingat, lambda apa? Lambda dari sini. Ki per L. Ki per L. Jadi sama dengan K Ki per L. Kan gitu. Kalikan L. Ayo dong. Dibagi Y Y akar akar. Nih, setengah L kuadrat. 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 Nah, L-nya hilang kan. Tuh. Jadi hasilnya sama dengan K I per ya. Gitu ya. Y. Ya kan? Iya. Iya, Y. akar setengah L kuadrat plus Y kuadrat. Itu. Y dikalikan akar ya setengah L kuadrat Kuadrat. tambah Plus Y Y kuadrat. kuadrat. Nah, itu adalah EY ya, EY ya. EY. Gitu. Nah, sekarang cek. Benar nggak kerjaan kita ini? Benar nggak kerjaan kita ini? Gimana cara ngeceknya? Ayo. Cara ngeceknya gimana?
Gimana cara ngeceknya? Ayo, yang punya usul lah. Ada yang punya usul? Ada yang punya usul? Cara aja usulnya apa? Masih lagi berpikir, Pak. Pakai dimensi, Pak. Oke, dipikirin segala. Pakai Lihat. dimensi. Lihat Bapak. Lihat Bapak. Supaya si garis ini kelihatan titik, berarti Y-nya harus jauh, harus dekat. Besar, jauh. Harus jauh. Betul nggak? Harus jauh dong. Nah, sekarang berarti syaratnya apa? Ayo. Kayaknya lebih Iya, besar. Kayaknya lebih besar daripada L. Jadi supaya garis ini jadi titik, berarti Y-nya harus lebih besar daripada L. Duh. Nah, kalau Y lebih besar daripada L, berarti sin theta 0, kan tadi sama apa sin theta 0? Setengah L dibagi dengan Akar setengah L setengah L kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi kalau Y jauh lebih besar daripada L, berarti L-nya dianggap 0 terhadap Y. Terhadap Y ya. Paham ya? Berarti ini sama dengan apa jadinya? Setengah L dibagi Per Y. Y. Per Y. kan L-nya jadi 0 kan? Berarti tinggal Iya. Y aja. Y kuadrat jadi Y kan? Paham ya? Itu. Nah, tadi kita sudah punya rumus bahwa EY itu kan sama dengan apa tadi? 2K lambda per Y. Ayo, dikalikan dengan setengah L Setengah per L per Y. Paham ya? Ini hilang kan dengan ini. Betul? Jadi sama dengan apa nih? K lambda lambda L per Y kuadrat. Y Y kuadrat. kuadrat. Sedangkan lambda itu kan sama dengan Q per L. Berarti EY sekarang sama dengan apa? Kaki. Kaki K per Y kuadrat. Q per L Per Y. kalikan L per Per Y Y kuadrat. kuadrat. Ini hilang L-nya. Habis. Jadi kan sama dengan kaki per Y kuadrat. Oke. Kembali lagi jadi rumus titik. Paham ya? Nah, berarti kita sudah kerja dengan benar. Oke, gitu. Makanya sekali lagi Anda belajar dengan saya ya. Cara baca bukunya itu harus detail. Maaf ya. Saya mengajarkan tafsir misalkan. Detail kata per kata. Kata per kata, kata per kata. Makanya banyak yang tertarik belajar Al-Qur'an dengan saya karena saya jelaskan kata per kata. Dijelaskan. Setelah dijelaskan kata per kata, baru ya secara holistik ya, secara universal disatukan. Jadi maknanya apa? Kata kuncinya apa? Itu orang menjadi sangat mudah belajar. Nah itu. Jadi kalau kita mengerti sesuatu detail, kita menjadi sangat profesional. Paham ya? Nah, jadi kan sama saja dengan gini nih. Ini tadi si batang. Ini kan tadi ini sumbu Y nih. Sumbu Y kan. Kan dilihat dari yang jauh sekali di sana tuh di atas. Ini kan batang ini kan akan jadi titik aja. Dilihat dari sana. Kalau titik, kan benar rumusnya begini. Oke. Sekarang kasus yang kedua. Kasus yang kedua. Ini kasus yang kedua. Kasus kedua. Perhatikan saya. Perhatikan saya. Gimana kalau sekarang justru L-nya jauh lebih besar daripada Y? Apa maknanya? Sekarang kalau L-nya jauh lebih besar daripada Y, apa maknanya? Terlihat dekat itu.
Ya, jelas ya. Jelas kan? Jelas. Dia kan dekat sekali Y-nya. Tapi L-nya besar. Besar sekali. Berapa panjangnya L kalau begitu? Supaya Y-nya dekat sekali. L-nya harus tak berhingga kan? Berarti bukan titik. Iya, bukan titik dong. L-nya panjang sekali kan? Nah, panjang sekali udah aja sebut aja tak berhingga deh panjang. Jadi kalau sekarang kawat si batang itu tak berhingga, saya ingin tahu berapa sih medan listrik di sekitar sini. Gimana caranya? Sin theta 0 sama apa tadi? Ayo dong, setengah L Setengah L. dibagi akar Setengah L setengah kuadrat. L kuadrat kuadrat plus Y tambah Y kuadrat. sama Y kuadrat. kuadrat. Berarti sekarang apa yang 0? Y-nya. Y-nya kan? Y. Y-nya Y. kan? Oke. Jadi ini sama dengan setengah L dibagi dengan L kuadrat. Setengah L. Setengah L. Setengah L. Setengah L. gitu? Oke. Nah, kalau menggunakan pendekatan ini, coba masukkan setengah L dibagi dengan Y-nya kan jadi kecil sekali ya. Nah, ini jadi apa? Nggak apa-apa, kita coba. Ini kan jadi L. Betul nggak? Ini kan akar dari setengah kan? Kuadrat kan? Setuju? Setuju. Ya. Setuju. Ya, L-nya udah keluar kan? Oke. Nah, ini kan jadi angka nih, jadi angka. Tapi pendekatan ini saya anggap kurang simpel. Kalau gitu pakai pendekatan apa? Pakai pendekatan yang lebih simpel lagi. Ayo, perhatikan saya. Perhatikan saya. Ketika L-nya panjang sekali, apa yang terjadi? Kan ini asalnya, dari sini asalnya apa? Theta 0 kan? Setuju? Ya. Kalau ini panjang sekali terus, saya perpanjang. Kan ini kan jadi ke sini, jadi ke sini, jadi ke sini, jadi ke situ. Terus enggak? Theta 0-nya membesar enggak? Besar. Besar. Berapa yang paling besar theta 0? 90. 90. Jadi kalau L-nya tak berhingga, maka theta 0 akan sama dengan 90 derajat. Jadi oleh karena itu maka sin theta 0 akan sama dengan sin 90 derajat. Berapa? 1. Nah, sedangkan EY tadi kan sudah punya rumusnya. 2K lambda per Y sin theta 0. Betul? Untuk kasus ini kan sama dengan 1. Jadi sama dengan 2K lambda per Y. Nah, rumus ini sering digunakan untuk menentukan berapa medan listrik di titik Y ya untuk kawat yang panjangnya panjang sekali atau untuk batang yang terdistribusi muatan yang panjang sekali. Jadi kita sudah dapat 2 rumusan ya. Yang pertama untuk 3 rumusan ya, 3 rumusan. 3 rumusan. Oke, kita simpulkan dulu yang 3 rumusan itu. Jadi rumusan yang pertama tadi kita dapatkan EY sama dengan apa tadi? 2K lambda per Y sin theta 0, ya kan? Oke. Rumusan yang kedua adalah ya, kalau itu dianggap titik jadi K per Y kuadrat. Kalau yang ketiga, kalau dianggap panjang sekali 2K lambda per Y. Oke. Jadi saya buat dulu kesimpulannya ya. Baik. Jadi untuk kasus yang tadi itu, saya simpulkan dulu untuk kasus ini. Gambar dulu supaya jelas ya. Oke.
ini Y, ini X. Kalau misalkan kawatnya ini seperti ini, ya, panjangnya L, di sini berapa tadi? Sudah kita hitung, E-nya di titik P sama dengan apa? 2K lambda Lambda per Y. Y sin theta 0. Theta Betul 0. kan? Nah, dengan menganggap theta 0 itu yang ini, theta 0 yang ini, ya. Ini adalah setengah L, ya, yang ini adalah Y. Kan gitu. Atau bisa ditulis 2K lambda per Y sin, berarti setengah L dibagi dengan akar setengah L kuadrat ditambah Y kuadrat. Itu yang pertama. Untuk apa kasus ini? Untuk panjang L. Kalau kita ingin tahu berapa medan listrik sejauh Y. Nah, kasus yang pertama. Kasus yang kedua, bagaimana kalau ya Y-nya besar sekali dibandingkan dengan L? Maka Anda dapatkan ya E di titik P sama dapat dipandang sebagai itu ya Y kuadrat. Kan itu dapat dipandang sebagai muatan titik. Jadi itu ya. Kasus yang ketiga, bagaimana kalau L sekarang jauh lebih besar daripada Y? Berarti panjang batang kurus ya tak terhingga. Maka kita mendapatkan E di titik P-nya sama dengan 2K lambda per Y saja. Nah, ini hasil yang luar biasa ya. Jadi hasil yang pertama ini ya untuk batang kurus yang panjangnya L, hasil yang kedua ini kalau batang kurus ini dianggap sebagai sebuah titik, ternyata ini sama persis dengan rumus E sama dengan K Q per R kuadrat untuk medan listrik oleh sebuah titik. Nah, bagaimana kalau kawatnya panjang sekali terhingga ya berapa medan listrik di titik Y yang jaraknya Y dari ya kawat yang tak terhingga itu, maka kita mendapatkan hasil 2K lambda per Y. Gitu. Nah, itu adalah contoh kasus di mana ya kita menerapkan hukum Coulomb untuk distribusi muatan yang kontinu. Sampai di sini baru kasus untuk distribusi muatan listrik dalam benda yang berbentuk garis. Bagaimana kalau luas? Bagaimana kalau volume? Nah, jadi untuk luas dan volume tentu saja Anda harus belajar dulu sendiri ya. Nanti kalau tidak mengerti baru saya bantu. Ya, untuk luas tentu saja Anda menggunakan kerapatan muatan luas. Untuk volume Anda menggunakan kerapatan muatan volume. Gitu ya. Sekarang saya mau tutup dulu yang ini ya. Jadi saya ingin berdialog sebentar. Sekar gimana? Sekar bisa mengikuti pelajaran hari ini? Bisa loh, Pak. Alhamdulillah. Bisa. Ya. Gimana Sekar? Bisa pendapat Sekar gimana? Yang Bapak jelaskan tadi gimana menurut Sekar? Mungkin masih agak sedikit ini ya, aku agak sedikit masih belum paham. Mungkin nanti aku nanti kan ini videonya mau di-upload di YouTube Ya. kan ya Pak. Jadi nanti aku mungkin bakalan buka lagi biar nambah pemahamannya, lebih paham lagi Pak. Begitu. Nah, itulah keuntungan teknologi ya. Jadi ketika saya upload di YouTube ya, Anda bisa mengulang, bisa 2 kali, bisa 3 kali, itu kan. Karena gini ya, kalau Anda membaca buku itu kan tidak menjelaskan. Ya, tidak menjelaskan. Bahkan banyak langkah-langkah di buku itu yang tidak dijelaskan. Ya, tiba-tiba begitu saja. Karena ya itu namanya juga buku. Nah, itulah pentingnya kehadiran dosen. Makanya kalau dosen itu datang bukan untuk menugaskan mahasiswa baca buku.
dosen itu membantu mahasiswa memahami agar ketika baca buku mahasiswa dapat kemudahan. Makanya saya ciptakan beberapa kemudahan. Satu, Anda sudah diberi LKM. Di situ Anda diwajibkan menjawab pertanyaan-pertanyaan di LKM yang sangat lengkap. Yang kedua, dengan membaca LKM, Anda jadi terbiasa membaca buku. Karena kan Anda mencari jawaban. Nah, membaca buku dibimbing oleh LKM itu lebih terarah. Karena ada yang dicari kan, berbeda dengan membaca buku tanpa pertanyaan. Kalau Anda membaca buku aja tanpa pertanyaan, itu sangat berbeda. Oleh karena itu, maka ketika membaca buku ada pertanyaan, itu sangat berbeda hasilnya. Yang ketiga, saya hadir di ruang kelas ini supaya memberi contoh bagaimana ya. Kadang-kadang di buku ini banyak juga, di buku Tefler itu banyak sekali yang salah ketik. Karena itu terjemahan ya. Gitu, dari aslinya kan sudah diketik ulang. Gitu. Tapi kalau kita paham, kita bisa memberikan koreksi. Yang keempat, kemudahan yang keempat, saya rekam ini, kuliah ini. Dan saya akan upload di YouTube. Ya, sehingga Anda bisa mendapatkan pengulangan. Gitu. Nah, nanti kalau Anda menjadi guru, ada pelajaran dari saya yang penting. Kalau Anda menjadi guru, nah, ya Anda juga bisa merekam cara Anda mengajar. Tetapi Anda harus keren dulu. Jangan sampai ada salah konsep. Jangan salah-salah di-upload di ruang publik. Nggak boleh. Jadi kalau Anda sudah profesional, udah percaya diri dan tidak ada kesalahan, oke, baru di-upload. Nah, keuntungannya apa? Anda nanti punya akun sendiri. Akun YouTube misalnya. Nah, akun sendiri itu ya, kalau didaftarkan secara resmi, kan YouTube itu ada perwakilannya di Indonesia. Nah, Anda kalau punya akun, ya, mendaftarkan nomor rekening Anda juga, Anda bisa dapat monetisasi namanya. Jadi monetisasi itu kalau penontonnya banyak, karena Anda menjelaskan yang dimengerti orang, maka Anda akan dapat reward-nya. Reward-nya apa? Ya dapat uang dong dari YouTube. Gitu. Nah itu, namanya berpikir entrepreneur. Mungkin ya, awal-awal, ya penonton Anda cuma 100, mungkin saja. Saya dulu pertama kali main di YouTube 8 bulan yang lalu, penontonnya sedikit ya yang dengar ceramah saya. Tapi biarkan aja ya. Dan sekarang sudah mulai ya, sehari itu satu judul aja bisa 2.000. Nah, saya kalau punya 200 judul kan, ya udah tiap judul naik terus. Nah, nanti ketika subscribernya meningkat, ditambah jam tayang kita yang nonton kita itu tambah lama, nah kan itu akan mulai iklan masuk ya. Nah, iklan masuk berarti kan sudah ada bayaran tuh ke YouTube. Nah, YouTube juga akan share dengan kita, boleh ya. Jadi Anda yang bisa fisika boleh ya, yang bisa nyanyi juga boleh. Ada tuh masa fisika yang pintar nyanyi. Masa fisika tuh nyanyi bisa, main gitar bisa, main musik bisa ya. Bahkan saya juga menciptakan banyak lagu-lagu, ya, lagu-lagu spiritual, ya. Itu sudah mulai banyak yang senang. Itu karena orang fisika itu ya harus kreatif ya, harus kreatif. Ya, karena ilmu kefisikaan itu membuat pikiran kita jadi semakin cerdas. Kalau Anda sering latihan. Kalau Anda jarang latihan ya, gitu.